Kan website yang bisa teman-teman manfaatkan ya, menggunakan blog tapi tampilannya sudah sangat luar biasa bagus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat blog kalian seperti LMS website. Caranya gampang sekali, saya sudah siapkan. Ini adalah blogger saya yang tidak baru saya buat ya. Jadi di sini baru saya tes-tes saja untuk bisa melihat tampilannya agar lebih baik. Pertama kita pasti siapkan dulu template-nya ya. Saya sudah siapkan template LMS-nya. Nah, ini template-nya nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya. Saya akan cantumkan di deskripsi. Seperti biasa kita Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk mengcopy semua codingan yang ada di sini. Kalau sudah kita kembali lagi ke blog kita tadi. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu di bagian postingan. Sebelum diubah itu hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. UPT SMP 42 Bandar Lampung ada tampilan-tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal ketika orang membuka blog yang saya miliki ini sebelum kita ubah. Nah, kita akan ubah temanya dulu menjadi LMS website ya. Klik tema, kemudian kita pilih yang sesuaikan ini di tombol sebelah sini, kemudian pilih edit HTML. Nah, ini adalah codingan HTML dari yang pengaturan pertama. Kita hapus saja, kita delete sehingga habis semua. Baru kita pastekan yang ini tadi ya, yang sudah kita kopikan ini tadi kita pastekan ke sini. Pastikan bahwa semuanya terpaste ya. Kalau sudah, kalian bisa save di sini, simpan, kemudian nanti akan diproses oleh sistem. Pastikan bahwa di sini nanti ada tulisan update berhasil seperti ini. Kalau update berhasilnya sudah selesai, artinya ketika kita lihat ini ya, ini kan belum saya refresh, maka tampilannya akan berubah menjadi sebuah LMS. Nah, seperti ini teman-teman ya. LMS Education. Di sini ada home, kemudian ada drop menu, item-item ya. Di sini ada gambar-gambar seperti ini. Ini adalah nama blognya. Kemudian di sini ada home, item bisa kita ubah. Nah, ini adalah postingan-postingan yang kita posting. Tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Terus ada sectionnya juga ya. Di sini bisa kalian ubah. Testimonial juga ada. Kemudian search this blog, kontak use-nya ada di sini lengkap. Jadi seperti layaknya sebuah website yang keren berbasis LMS education gitu ya. Nah, di sini ada banyak item yang harus kita ubah teman-teman ya. Bagian informasi di sini kalian harus ubah. Kemudian tulisan-tulisan di sini drop down menunya harus diubah. Kemudian logo LMS Education-nya diubah biar lebih menarik, gambar ininya juga biar lebih menarik diubah. Kemudian nama-nama item di sini juga kalian ubah biar lebih menarik seperti itu ya. Dan yang terakhir nanti kita akan masukkan ketika kita klik item, dia nanti akan lari ke item yang kita minta. Ke item yang ini kita akan lari ke item yang kita minta sesuai dengan nama itemnya nanti. Nah, yang pertama kita ubah-ubah dulu ya namanya, baik home, drop down menu, dan juga yang item bagian sini kita ubah dulu. Kita kembali lagi ke codingan ini. Nah, di codingan ini kalian klik saja di basing sembarang, kemudian di keyboard ya kalian klikkan tekan Ctrl F untuk mencari searching seperti ini ya. Kalau sudah kalian bisa ketikkan misal tadi di sini apa nih kata kuncinya, drop down ya. Coba kita drop, kita tulis drop, kita enter. Nah, ini pengaturan drop down. Kita cari yang memang dia drop down untuk bagian menu dan submenunya. Kita cari dulu ya. Oke, ini bukan drop down yang dimaksud. Kita ingin cari nah ini drop down yang dimaksud yang bagian ini nih. Nih sama email-emailnya ada di sini. Drop down
dropdown mana dropdown ya. Kita cari dulu tulisan dropdown, template dropdown. Oh, ternyata ini bukan teman-teman ya. Kita ini dulu deh. Kita cari yang ini aja dulu. Yang ini nomor telepon, email dan juga alamat ini ya. Kita mumpung ada ketemu nih. Misal yang ini dulu, email dulu. Emailnya pastikan teman-teman ganti yang warna hitam aja ya, jangan diganti yang lain. SMPN 42B Lampung seperti ini. Nah, ini adalah emailnya. Pastikan di yang teks ya, di yang teks. Kalian masukkan di yang teks 1. Yang mailnya ini, linknya ini kalau kalian mau masukkan biar orang kalau klik email dia langsung masuk ke sini gitu ya. Ininya silakan diganti nanti. Kemudian ini untuk nomor handphone saya tidak akan masukkan. Dan yang selanjutnya adalah address. Address ini saya akan masukkan alamat sekolah. Pastikan di bagian teks ya, jangan di bagian link, jangan di bagian link. Oke, jalan ini Pulau Pasaran. Saya tulis Pulau Pasaran saja ya, simpel saja seperti itu. Saya akan coba nanti simpan. Simpan dulu. Kita lihat perubahan yang terjadi di bagian update berhasil ya. Kemudian di sini kita refresh. Oke, emailnya sudah ada, Jalan Pulau Pasaran sudah jadi. Nah, untuk dropdown dan menu ini nanti kita cari ya. Sepertinya terselip. Kita itemnya dulu ini, kontak use item home ini dulu. Kita coba search lagi, Ctrl F dengan tulisan home. Home, seperti ini ya. Home, ini bukan home yang kita maksud. Nah ini ternyata ada di sini teman-teman ya. Drop down menunya kita ganti dengan menu lainnya gitu ya, kita tulis begitu aja. Menu lainnya, ingat di bagian teks ya, di bagian teks jangan di bagian link. Kemudian home-nya kita ganti dengan kata beranda biar lebih Indonesia banget, beranda. Kemudian itemnya di teks yang kedua kita akan ganti itemnya dengan menu lainnya yaitu tentang sekolah. Kemudian yang ini tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran. Misal seperti itu ya. Saya simpan dulu. Oke, ini agak lama ini nyeting seperti ini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Update berhasil. Kemudian kita coba refresh. Dan sudah jadi beranda. Menu lainnya tentang sekolah, tentang pembelajaran. Sekarang kita mau ganti yang ini. Oke, pelan-pelan saja. Kita Ctrl F. Kemudian kita ketikkan home, kita enter. Home yang dimaksud adalah home yang bagian menu ya. Terus cari home, kontak form, kontak nah ini. Home ini kita akan ganti jadi beranda juga. Beranda ya. Untuk bagian home yang ini. Kita ganti beranda. Item yang pertama, mana item pertama ini? Ini ya, ini untuk link. Kemudian item pertama ini untuk sejarah sekolah. Saya buat seperti itu ya. Sejarah sekolah. Kemudian nanti item yang kedua yang ini yang teks ini, perhatikan bagian teks to-nya ya, nomor-nomornya biar nggak salah urutannya. Jadi ini nanti sejarah. Di sini nanti struktur organisasi misalnya ya, saya buat seperti itu. Struktur organisasi seperti ini. Kemudian item yang nomor 3 adalah apa ini? Pembelajaran. Kemudian item nomor 4 kita akan buat ekstrakurikuler. Ini ya. Kemudian ada berapa ini? 1, 2, hanya ada 4 ya. Sepertinya hanya ada 4. Berarti cukup ya. Pembelajaran ini kita ganti dengan prestasi saja. Prestasi. Jadi biasanya sekolah itu yang dicari prestasinya begitu ya. Kemudian kontak use ini hubungi kami gitu aja ya. Hubungi kami ya, gini.
Kemudian saya simpan. Kita lihat prosesnya, tunggu selesai. Oke, update berhasil. Kita refresh. Mudah-mudahan jadi. Nah, beranda, sejarah sekolah, struktur organisasi, prestasi, ekstrakurikuler, dan hubungi kami. Nah, sekarang ketika kita klik beranda, dia larinya ke beranda ya. Ketika kita klik sejarah, ini nggak jadi perubahan apa-apa teman-teman ya. Karena belum kita linkkan. Makanya ketika kita membuat sebuah postingan, ini usahakan ini ada labelnya ya, ada labelnya. Saya akan contohkan, kita kembalikan dulu ke postingan sini. Untuk postingan yang pertama, T1 ini labelnya pendidikan. Kemudian yang kedua ini labelnya ekstrakurikuler gitu ya. Saya akan coba bagi satu-satu, satu labelnya sejarah sekolah, struktur organisasi, prestasi, dan ekstrakurikuler gitu ya. Tes 1 ini akan kita ubah gantinya di sini teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa, klik saja, kemudian ganti di sini. Ganti di sini menjadi sejarah sekolah, ini ya. Sejarah sekolah jangan lupa diperbarui sehingga labelnya nanti akan berubah. Kalau sudah nanti kita kembalikan nih sejarah sekolah ya, tes 1 ya. Tes 2 ini tadi apa? Saya lupa, struktur organisasi. Kita ganti dengan struktur organisasi seperti ini. Kita perbarui. Nah, selanjutnya ada prestasi dan ekstrakurikuler. Nah, untuk yang tes 3 ini struktur organisasi. Seperti ini, jangan lupa diperbarui. Kemudian untuk yang tes 4 ini kita ganti menjadi ekstrakurikuler ya. Jangan lupa diperbarui sehingga nanti labelnya berubah nih ya. Sejarah sekolah, struktur ternyata ini salah nih. Tes 3 ini harusnya prestasi. Kita ganti tes 3 jadi prestasi. Prestasi seperti ini, perbarui. Oke, ini udah sesuai labelnya. Kita kembalikan ke tema. Kemudian kita lihat di edit HTML-nya tadi ya. Kemudian kita fokuskan di bagian ini, Ctrl F. Kemudian kita ke prestasi gitu ya. Kita enter. Kalau tulisannya kecil, buat dengan tulisan kecil. Prestasi seperti ini. Nah, jadinya dia langsung muncul di prestasi. Yang pertama adalah sejarah sekolah. Sejarah sekolah tadi, ketika kita melihat sejarah sekolah, kita akan ambil label dari sejarah sekolahnya. Ya, jadi kita coba ini kembalikan lagi. Ya, ini yang kita kembalikan lagi. Saya akan buat ini double nanti ya postingannya. Kemudian di bagian ini ya, T1 ini saya akan buka link tab baru aja. Biar nanti tidak bolak-balik. Untuk yang ini tab pertama ini untuk link, ya kita buat linknya aja biar nggak bolak-balik. Kemudian kita cari di sini prestasi gini ya, prestasi. Kemudian di sini kita masuk ke labelnya, label sekolahnya ya. Ketika kita klik ini, dia akan masuk ke view ya, cari yang view-nya. Coba saya akan cari ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita tutup. Ini adalah label sekolah, label nih. Ini label ini ya, label tentang sejarah sekolah dulu. Yang sejarah sekolah kita buka, ambil ininya, link atasnya ya. Jadi letaknya ada di bawah tadi. Kalau teman-teman belum paham, silahkan cari di paling bawah, kemudian cari labelnya, kategorinya ini ya. Sejarah sekolah, kemudian ini otomatis langsung menampilkan postingan di label sejarah sekolah. Kita ambil linknya ini, copy ya. Kemudian pindahkan ke sini, ke sejarah sekolah, tapi jangan yang teks 1. Cari yang link 1. Link 1, artinya link 1 ini punya si sejarah sekolah. Kita pastikan di sini. Kita contohkan satu dulu teman-teman. Kita simpan, tunggu update-nya berhasil. Oke, kita tunggu update berhasil.
Kita lihat di previewnya, kita refresh dulu. Nah, ini sudah jadi. Ketika kita klik beranda, dia akan ke beranda. Ketika kita, nah ya beranda ini, ketika kita klik sejarah sekolah, dia akan masuk ke tes 1. Tes 1 yaitu label sejarah sekolah. Nanti kalau teman-teman ada banyak di sini postingannya, pasti masuknya ke situ ya. Kemudian selanjutnya kita ke label struktur organisasi. Label struktur organisasi ini kita copy dan kita pastekan ke struktur organisasi ini teks 2, berarti dia link 2 di sini teman-teman ya. Di bagian pagarnya ini kita gantikan, pastekan. Jangan lupa disimpan. Kita langsung saja lanjutkan ya. Kita lanjutkan di label-label selanjutnya biar teman-teman juga nanti bisa langsung praktek. Prestasi ini kita masukkan prestasi di bagian link 3 di sini prestasi. Pastekan. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita ambil linknya, kemudian masukkan ke link 4 di sini. Nah, begitu. Jangan lupa disimpan. Oke, kita tunggu update-nya berhasil. Nah, di sini setelah kita lihat update-nya berhasil, kita akan coba gitu ya di beranda dulu. Dari beranda kita akan coba sejarah sekolah. Dia akan lari ke tes 1. Kemudian mana nih? Kita ke beranda lagi ya. Beranda kita ke struktur organisasi. Dia larinya ke tes 2. Kemudian kalau kita buka prestasi, dia larinya ke prestasi ya. Kemudian kalau kita ke ekstrakurikuler, dia akan lari ke ekstrakurikuler. Itu teman-teman ya. Jadi sudah link ya, mengeling gitu ya. Pastikan ketika teman-teman membuat sebuah postingan, misal saya contohkan, ini sudah tertutup ya. Saya contohkan misal seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman membuat postingan, misal tes 5 ya, saya buat tes 5. Tes 5. Tes 5 ini labelnya jangan lupa dipilih di sini. Misal ingin sejarah sekolah, jangan lupa diklik sejarah sekolah, kita publikasikan, konfirmasi. Nah, seperti ini kita lihat nanti di bagian sini, di bagian penayangan kita refresh dulu. Di bagian sejarah sekolah ini sudah ada 2, tes 1, tes dan tes 1, sudah ada 2 postingan. Jadi nanti akan mengeling gitu ya. Nah, yang bagian-bagian yang selanjutnya adalah saya buka beranda dulu. Teman-teman bisa ganti logo LMS Education ini sama gambar ini. Tapi nyarinya bukan di bagian edit HTML lagi, tapi di tata letak ya. Silakan klik tata letak. Kemudian nanti di sini ada pilih logo. Untuk logo ini bagian yang logo ini ya, teman-teman ya. Logonya ini silakan diedit. Nah, di sini logo bawaannya adalah LMS Education. Silakan teman-teman siapkan dulu, kemudian upload di sini. Saya sudah siapkan logo yang memang sudah saya peruntukkan untuk ini ya. Namanya adalah logo LMS ini. Hanya 7,67 KB. Saya klik open. Nanti dia akan mengupload. Kemudian sudah terupload. Sudah gambar berhasil diupload. Ini tampilannya seperti ini. Saya akan klik simpan. Oke, kalau sudah diklik simpan, kita refresh. Nah, jadi LMS website UPT SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Kalau memang ini masih terlalu besar, silakan nanti diperkecil lagi ya. Silakan diperkecil lagi sehingga nanti pas begitu ya. Nah, selanjutnya akan ubah ini yang gambar di sini. Gambar di sini kita letaknya ada di header background nih. Header background kita edit header background. Kemudian gambarnya kan ini ya, sama seperti tadi kita upload, pilih file, kemudian langsung masukkan ke background yang sudah kita siapkan. Tunggu uploadnya selesai. Oke, mengupload selesai. Masih.
Ini sepertinya karena besar ya, jadi agak lama tuh. Tunggu dia sampai muncul, sampai benar-benar sudah selesai. Karena nanti kalau belum tampil ini nanti error. Kita simpan, sudah diperbaiki, sudah diupdate, kita coba lihat. Oke, sudah jadi. Ya, ini adalah link website kita. Ini sepertinya mengganggu karena sudah ada di sini ya. Saya akan coba hilangkan saja ini bagian ini. Kita buang saja yang ini. Judul blognya kita buang. Kita simpan. Ini tidak boleh katanya kosong. Saya buat spasi saja biar. Oh, nggak boleh juga. Strip. Kita simpan. Sudah terupdate. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Sudah jadi ya, tidak terlihat ya. Nah, ini adalah blog website kita, teman-teman ya. Sudah jadi, dan kalau ini nanti teman-teman bisa explore lagi di bagian tema, kemudian edit HTML, dan cari di Ctrl F ya, searching seperti ini, cari ininya, bagian courses testimonial gitu ya. Klik saja testimonial, nanti akan muncul. Itulah bagaimana tampilan website yang bisa teman-teman manfaatkan ya, menggunakan blog tapi tampilannya sudah sangat luar biasa bagus seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan loncengnya, share juga ke teman-teman lain. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi khususnya banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.